Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menyajikan langkah-langkah penggunaan aplikasi atau software GeoGebra dalam penerapannya itu dalam materi geometri transformasi afinitas. Nah, sebelum itu kita ketahui terlebih dahulu apa sih afinitas itu. Nah, afinitas adalah padanan yang dapat disajikan sebagai hasil kali perspektivitas yang banyaknya terhingga. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan mengenai teorema afinitas melalui aplikasi GeoGebra. Nah, teorema afinitas itu mengatakan bahwa transformasi afinitas perspektif tidak mengubah kesejajaran. Baik, selanjutnya untuk aplikasi grafik gambar grafiknya pada pengaplikasian pada GeoGebra. Pertama kita masuk pada ini tampilan awal dari GeoGebra. Terus kita pilih GeoGebra Classic. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita ini garis ini kita sembunyikan dan juga grid ini kita matikan. Caranya dengan menekan tombol ini, terus ini kita sembunyikan sembunyi-sembunyinya. Kita pilih ini untuk menyembunyikan di segi ini. Jadi tampilannya seperti ini. Selanjutnya langkah yang pertama yaitu kita memasukkan angka. Kita masukkan, kita pilih salah satu titik. Yang pertama, titik yang pertama itu kita dengan menuliskan langsung di sini. Jadi menuliskan A, titik itu kita sebut dengan A, itu sama dengan negatif 10 sama Y-nya 1. Kita enter, maka akan muncul titik di sini. Dan juga yang kedua yaitu B. Titik yang kedua yaitu B sama dengan 10 negatif 1. Maka titik itu akan muncul di sini. Maka untuk kita akan membuat garis S di antara kedua titik ini. Kita masuk pada opsi garis kayak ini. Kita pilih garis yang melalui dua titik. Kita pilih A dan B. Maka akan menjadi garis F. Ini kita agar lebih mudah kita ganti nama garis ini menjadi garis S. Untuk menyembunyikan kita lebih mudah agar tidak bingung nantinya, kita sembunyikan titik A dan B ini. Caranya yang pertama bisa dengan ini, lingkaran ini kan penuh ya warna biru. Itu kita klik, maka titik A itu akan hilang atau disembunyi atau tidak kelihatan. Kemudian bisa juga dengan cara ini, kita klik B, kemudian klik kanan. Muncul tampilan label, tampilan objek dan tampilan mereka ini dicetak. Kalau kita tekan, maka titik B itu akan hilang juga, akan disembunyi juga. Selanjutnya untuk kita akan membuat garis G dengan cara yang sama, yaitu pertama kita buat sebuah titik terlebih dahulu. Ini masuk ke titik ini, kemudian pilih titik baru, pilih opsi titik baru, kemudian kita pilih sembarang titik yang kalian inginkan yang akan nantinya menjadi garis G. Kita pilih di sini dan juga di sini. Maka kita akan membuat garis G sama seperti cara membuat garis S, yaitu ini garis yang melalui dua titik. Kita sejajarkan dengan D seperti ini. Kita rubah garis ini menjadi nama
agar lebih mudah, kita rubah namanya menjadi garis Q. Nah, seperti tadi kita sembunyikan. Selanjutnya kita juga akan membuat garis H yang sejajar dengan garis Q. Kita buat garis H yang sejajar dengan garis Q. Nah, caranya kita masuk pada opsi ini, garis sejajar, opsi ini, terus kita pilih garis sejajar, kita tekan, terus kita pilih Q. Nah, kita gerakkan kemana saja terserah. Garis ini sejajar, akan selalu sejajar, kalian sejajar dengan G, kalian taruh di mana saja. Saya kita taruh sini. Nah, maka akan menjadi garis G. Nah, kita rubah namanya garis H. Untuk kita titik, kita hilangkan titiknya. Kemudian selanjutnya kita kan ini akan membutuhkan nanti ini pada grafik kali ini akan membutuhkan sudut alfa. Nah, kita masukkan sudut alfanya. Kita masukkan alfa di sini, alfa sama dengan 0 derajat. Kita enter, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita masukkan sebuah matriks. Nah, cara masuk matriksnya kita misalkan matriksnya itu sama dengan M. Matriksnya namanya N sama dengan matriksnya itu berorder 3,3. Jadi yang pertama cos, ini caranya cos, kita pilih cos X, cos alpha. Kemudian hasilnya selanjutnya 1. Ini pada garis kolom pertama. Selanjutnya pada kolom kedua dan ketiga, itu kita saling memisahkan antar kolom menggunakan koma. Dan dengan cara yang sama seperti kolom pertama, selanjutnya kita akan buat titik O aksen, yang mana O aksen ini adalah titik yang memetakan matriks M dengan titik pusat X, yaitu titik 0,0. Caranya kita masukkan O aksen sama dengan, kita tuliskan tadi O aksen memetakan sebuah matriksnya, maka kita tulis petakan matriks ini, muncul ini, dan pilih ini. Nah, kita masukkan matriksnya, tadi kan nama matriksnya N, kemudian objek yang kita maukan tadi 0,0. Nah, maka akan kita enter. Nah, maka akan muncul O aksen di sini. Selanjutnya kita akan membuat titik. Nah, seperti tadi kita klik ini, terus titik baru, terus kita pilih sembarang titik terserah di sini, ini yang nantinya akan menjadi sebuah poligon di sini dan di sini. Nah, titik ini dinamakan FGH. Kemudian kita buatkan nanti titik ini akan, 3 titik ini akan menjadi sebuah poligon. Nah, cara membuat poligon ini kan ada gambar poligon. Kita klik, kita pilih poligon. Nah, kita pilih titik mana saja yang akan kita jadikan poligon. Nah, misal tadi kan F, poligon F, G, nah seperti ini. Maka titik ini akan menjadi sebuah poligon. Nah, poligon ini kita dinamakan dengan T1. Untuk lebih mudah, kita akan menyembunyikan
atau menghilangkan label-label ini tulisan ini agar lebih mudah. Caranya yaitu kita klik ini masuk ke pengaturan, klik titik ini, kita masuk ke pengaturan. Ini labelnya sudah hilang. Nah, terus kalau pada dasar ini kita pilih, kan ini ternyata tampilkan labelnya sudah hilang, jadi ada. Nah, maka ini juga bisa pada opsi ini, pada pengaturan ini kalian juga bisa mengganti warnanya dengan cara warnanya kita masuk ke warna ini, terus kita pilih ini, kita fullkan ya, full ke 100, kemudian kita pilih warna terserah, kita pilih warna sesuka kalian. Nah, ke titik, maka segitiganya akan berubah warna ini. Nah, lalu kita ke F, kan kita akan menghilangkan ini. Nah, kita tekan, maka kita pilih dasar. Nah, ini tampilkan label, kita hilangkan tentang. Maka tulisan F atau simbol F ini akan bersembunyi. Begitu juga dengan yang lainnya. Kita terus. Biasa. Nah, karena tadi kita akan membuktikan teorema mengenai afinitas, yaitu teorema bahwa sebuah transformasi afinitas perspektif itu tidak mengubah kesejajaran. Nah, maka kita akan membuat bayangan dari segi poligon FGH ini. Yang akan kita namakan dengan F aksen, G aksen, dan H aksen. Maka masukkan dengan cara yaitu kita tuliskan F aksen sama dengan, kan bayangan ini sama dengan kayak memetakan sebuah matriks ya. Jadi kayak tadi ketika kita memasukkan O aksen, kita membuat O aksen. Jadi F aksen ini sama dengan petakan matriks tadi, petakan matriks, kita enter. Nah, ini matriks yang dari nama M, dan objeknya yaitu F. Maka akan muncul F aksen, begitu juga dengan G aksen dan H aksen. Nah, maka dari ketiga titik bayangan ini kita buat sebuah poligon seperti tadi. Kita masuk ke pengaturan seperti itu, cara yang sederhana. Kita pilih ini, warna. Tampilkan seperti ini, menunjukkan bahwa itu adalah bayangan atau transformasi dari FG. Ini juga kan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat
kita akan menginputkan matriks kedua dan ketiga, yang mana ini itu akan juga berpengaruh untuk menggerakkan poligon ini, bayangan ini. Jadi ketika bayangan ini bergerak, apakah bayangan ini tetap sejajar ketika sudutnya ini berubah, apakah bayangan ini atau kedua bayangan dengan objeknya ini itu tetap sejajar, seperti itu. Ini kita masukkan seperti tadi ya, kita cara memasukkan n. Jadi kita masukkan matriksnya itu seperti tadi. Ini matriks kedua, ketiga. Maka kedua matriks ini akan Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah titik yang memetakan antara matriks NR dengan titik F. Nah, kita sebut titiknya F. Kita sebut titiknya FR. Itu sama dengan, kan tadi memetakan matriks ya, jadi matriks FR dengan titik F. Lalu yang kedua yaitu matriks titik yang kita namakan FT yang memetakan matriks FT dengan F. Ini dengan cara yang sama. Lalu selanjutnya kita buat titik sudut yang berada di sudut yang berada di O dan O aksen. Dengan cara ini kan berbentuk ya. Nah, kita geser seperti ini. Lalu kita buat ruas garis. Kita buat ya sudut. Jadi caranya kita masuk ke sini, kita pilih sudut. Terus kita pilih titik mana saja yang akan kita beri sudut, yaitu yang pertama itu F, O, dan F. Kemudian dan juga titik F, T, O aksen, dan F aksen. Mendapatkan sudutnya sudah sama. Lalu untuk lebih mudah melihatnya, kita beri ruas garis di antara titik-titik ini. Dengan cara kita masuk pada ini, kita pilih ruas garis di antara dua titik, kita sambungkan kedua titik-titik ini, F dengan O. Lalu agar lebih mudah, kita ini kita ganti agar lebih mudah kita masuk ke pengaturan, lalu kita
sembunyikan labelnya. Kita ganti formatnya menjadi garis putus-putus seperti ini. Kita ganti warna. Begitu juga dengan garis-garis yang lain. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, ini kan bertumpuk ya. Nah, agar tidak bertumpuk, maka kita coba geser. Tidak sedikit, tidak bertumpuk. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat garis P, yang mana garis P ini merupakan garis tengah antara titik F dan titik F aksen. Itu caranya dengan kita inputkan di sini. Kita tulis garis tengah, kan tadi titik dengan titik ya. Jadi pilih titik dan titik. Lalu kita masukkan titik yang kita inginkan tadi, F, F aksen. Nah, jadi garis tengah ini kita enter. Garis tengah ini kita namakan P. Dan juga garis tengah Q, yang mana garis Q ini merupakan garis tengah antara titik G dan juga titik G aksen. Dengan cara yang sama, akan didapatkan titik garis G seperti ini. Lalu kan ini maka didapatkan bahwa garis tengah antara P dan Q ini memiliki titik potong atau memiliki perpotongan. Nah, perpotongan ini yang nantinya kita namakan dengan titik I. Nih, caranya kita tuliskan I terus sama dengan terus perpotongan objek dengan objek, yaitu objek P dengan objek Q. Kita enter. Nah, kita sembunyikan labelnya. Nah, jadi didapatkan semua ini sudah selesai ya tahapnya. Nah, maka untuk menggerakkan ini, untuk melihat apakah ini selalu sejajar atau tidak, maka kita bisa dengan ke sudut yang tadi, sudut alfa yang tadi kita lihat. Kan ini ada tombol play. Nah, kan ketika kita tekan tombol play-nya, maka mereka akan bergerak seperti ini. Maka dari putaran tersebut dapat dibuktikan bahwa afinitas perspektif itu tidak mengubah pada kesejajaran.